Alhamdulillah dan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali melanjutkan membaca buku yang berjudul Min Akhta'il Azwaj. Beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangga. Mudah-mudahan dengan kita membaca buku ini kita bisa tersadarkan, bisa mengubah sedikit demi sedikit. Karena disebutkan di sini ada 34 kesalahan. Untuk mengubah ini butuh waktu. Bukan semudah membalikkan telapak tangan, butuh waktu. Kita berdoa dan minta kepada Allah agar berikan kekuatan untuk mengubah sifat-sifat yang disebutkan dalam buku ini. Pada kesalahan yang kelima, pada pertemuan sebelumnya, termasuk dari kesalahan suami adalah istihana bizaujah. Dia merendahkan istrinya. Saya sudah jelaskan ya, contoh-contoh. Kita masuk sekarang yang keenam. Waktu terbatas. Yang keenam dari kesalahan seorang suami, at-takhalli al-qawwamah wa taslimul qiyadati li zaujah. Hilangnya watak kepemimpinan pada diri seorang suami, sehingga dalam rumah tangga dia dikendalikan oleh istrinya. Istri jadi bos, suami jadi anak buah. Preman takut istri. Takhalli anil qawwamah wa taslimul qiyadati li zaujah. Terkikisnya kepemimpinan. Ingat, hai para suami, yang mengangkat kalian menjadi pemimpin. Ingat, yang mengangkat kalian menjadi pemimpin. Apa itu artinya pemimpin? Tudiu ida amarah, ditaati jika diperintah. Itu mana pemimpin? Ditaati jika memerintah, didengar jika berkata, dihargai, dihormati sebagai kepala rumah tangga. Kesalahan seorang suami jika dia tidak memahami bahwa dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Itu kesalahan yang besar, akan disebutkan nanti bahaya-bahaya. Kalau suami tidak memahami bahwa kamu adalah pemimpin, yang mengangkat kamu jadi pemimpin adalah Allah. Sampaikan kepada istrimu, ingat ya, kamu harus taat terhadap keselamatan kebaikan. Dengan apa yang saya ucapkan, dilarang keluar, yang keluar. Dilarang ini dengan kalau dia katakan pemimpin kok, katakan. Yang angkat saya jadi pemimpin Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, Allah angkat. Laki-laki itu pemimpin. Pemimpin bagi wanita, dia memimpin. Memimpin artinya ditaati jika dia perintah. Didengar perkataannya, dihormati ucapan perbuatannya, dihargai. Maka ma'anna hunaka man la yahtaju bil mar'ah. Kasihan. Ada beberapa watak-watak suami itu dalam rumah tangga dia dikendalikan oleh istrinya, disetir oleh istrinya. Setiap ucapannya harus ikut terhadap ucapan istrinya. Setiap keinginannya harus ikut terhadap keinginan istrinya. Setiap kemauannya harus ikut dengan kemauan istrinya. Ini karena laki-laki itu tidak pernah menampakkan dan memahamkan kepada istrinya. Salah kita. Kalau kita yang jadi pemimpin dalam rumah tangga, kamu tidak pernah dengar tidak sabda Nabi. Seandainya dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain,
maka orang yang pertama saya perintahkan sujud adalah istri kepada suaminya. Ingat, sampaikan kepada istri kamu yang tidak mau taat, saya mengatur, memerintah, suruh-suruh. Sampaikan kepada mereka jasa dan kebaikan apa yang telah kamu lakukan kepada suamimu. Apa? Saya sudah masakkan, Ustaz, apa yang dia minta, kesenangannya saya masakkan, saya cucikan pakaiannya, saya urus anak-anaknya, saya layani dia. Sebut sampai ratusan, ribuan, jutaan, sebut kebaikan kamu. Ingat kata Nabi, seandainya pada tubuh suamimu dari ujung rambut sampai ujung kuku ada luka yang bernanah, mengeluarkan darah dan membusuk, sekujur tubuhnya penuh dengan luka yang bernanah dan busuk dari ujung rambut ini. Kemudian kamu istri menjilatnya satu persatu luka itu. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan menjilat tapi menghisap satu persatu. Kau mampu lakukan? Kata Nabi, kalau seandainya kamu lakukan nanti ini, kamu lakukan satu persatu, kamu lakukan perjuangan, butuh waktu yang lama karena semua luka pada tubuh suamimu kamu hisap. Kata Nabi, kalau kamu sudah lakukan itu, belum kamu dikatakan menunaikan hak suamimu. Belum menunaikan hak suamimu. Nyangkit main-main, orang itu nyangkit main-main, jangan terlalu sombong dan angkuh. Dengar-dengar suami kita, dia pemimpin, ditaati jika diperintah. Selama itu kebaikan, taat nih. Maka kita akan disebutkan nanti, ya, termasuk dari ciri-ciri wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik, kalau mau jadi wanita yang terbaik, lakukan 4 hal kata Nabi. 1, tasuru ila nadhar. Kamu wajah ceria ketika dipandang oleh suamimu. Itu ada kegembiraan sendiri, ya. Kalau istri itu wajah ceria, walaupun dia jelek, sejelek-jeleknya istri kalau wajah ceria itu cantik. Secantik-cantiknya istri kalau wajah cemberut jelek. Tuti'u tasuru ila nadhar. Dia berwajah ceria ketika dipandang. Tuti'u ila amara. Dia taat ketika diperintah. Termasuk kebaikan. Yang ketiga, dia tidak pernah mau menyelisih dari apa-apa yang tidak disenangi oleh suaminya. Artinya dia suka mengalah. Dia suka palingnya, suka mengalah dia. Daripada ribut, daripada bertengkar, tidak enak, tidak mengalah. Ini kamu palingnya. Jadi dia suka mengalah. Dia menjaga, yang keempat dia menjaga harta suaminya. Ya, menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Ya. Jadi seorang suami, kata pengarang di sini, ingat, seorang suami itu dalam rumah tangga, dia harus menampakkan kepada istrinya dia bukan anak TK yang harus diatur, yang harus diperintah. Dia harus menampakkan bahwa dia pemimpin yang mengatur. Ingat, ada watak-watak itu istri seperti itu. Masak dulu, cuci dulu, dibersihkan, pekarangan, cuci piring, itu anakmu kencing, angkat dulu. Kalau anak dengar seperti ini, dia akan berkata, mama bos, bapak anak buah. Dia akan mendidik seperti itu kesalahan, tidak boleh. Ya, kalau ada tahun. Tapi jangan kamu ketika perintahkan suamimu, ketika kamu meminta tolong kepada suamimu, jangan kamu perintahkan dia seperti bos memerintahkan kepada pembantu. Beda. Sampaikan dengan cara yang baik. Kakak sayang, angkat kaki. Jangan belum angkat. 1, 2, 3. Itu bos itu namanya. Kalau kamu mengharuskan perintah istrimu, perintah suamimu, minta bantuan, ingat, jangan melakukan seperti seorang bos terhadap anak buahnya.
para ulama wanita-wanita salaf terdahulu itu mereka berkata, kami itu kalau bicara dengan istri suami-suami kami itu seperti bicara terhadap para raja. Masya Allah. Kami kalau bicara dengan suami-suami kami itu seperti berbicara dengan para raja. Hormat suami, hormat. Dan suami ini harus menampakkan dia pemimpin, tegas, disiplin, berani. Salah satu penyebab yang biasa menyebabkan seorang suami itu diatur, diperintah, disuruh, direndahkan, dihinakan, salah satu penyebabnya karena hilangnya harga diri pada diri seorang laki-laki, yaitu tidak bekerja. Ingat, harga diri kita itu bekerja. Kalau miskin, istri tak kaya, kapan kamu tidak bekerja, akan ada kehinaan dan kerendahan, ejekan. Kalau kamu tidak bekerja, akan ada ejekan, kerendahan. Bekerja, itulah harga dirimu. Bagaimanapun miskinnya kamu, kalau kamu bekerja, itu ada harga dirimu di hadapan istrimu yang kaya. Kalau istrimu putih, kamu ledling, kamu tumi ledling, kututumi, kamu tidak diadakan, kamu yang dihinakan, direndahkan. Tapi kejelekan fisik yang ada pada dirimu itu akan mengangkat kamu ketika kamu bekerja. Wibawa seorang laki-laki itu bekerja. Disitulah kamu akan dihormati oleh istrimu. Kau pergi pagi, pulang sore itu dihormati. Kamu dimasakkan, coba kalau kau tidak bekerja, mana ada istri yang memasakkan kamu? Itu dia tidak menghormati kamu. Apalagi kalau istrimu dokter, sarjana, baru kamu biar tamat TK tidak. Apa yang mau diandalkan? Bunda Tena bekerja. Apa yang mau diandalkan? Kau dihinakan, direndahkan. Harga diri seorang laki-laki itu bekerja. Apapun kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirimu, itu angkat statusmu sebagai pemimpin dengan bekerja. Bekerja itu tidak harus menghasilkan yang banyak. Yang penting seorang muslim harus berprinsip, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Sebaik-baiknya makanan yang dimakan oleh seorang muslim adalah hasil jeripayanya, bukan jeripaya istri. Bukan jeripaya istri. Hai, sesuai Rasul menekankan, walaupun istri kamu kaya, bahkan istri kamu berkata, jangan pergi kerja, saya yang kerja, banyak uangku, tinggal engkau di rumah. Kata Syekh, tidak, kamu harus bekerja. Itu pengajaran yang salah terhadapmu. Itu pendidikan yang salah terhadapmu. Harga diri seorang laki-laki itu bekerja. Ya, ingat, bekerja supaya kamu nampak kelaki-lakianmu. Nampakkan kelaki-lakianmu dengan bekerja. Ya, memberikan nafkah supaya kamu tidak dihinakan. Karena banyak-banyak wanita itu dia menghinakan suaminya ketika dia memiliki lebih pintar cari uang, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi sekolahnya. Ini kamu akan direndahkan jika kamu tidak bekerja. Tidak ada cara mengangkat kamu kecuali kamu harus bekerja dan membuktikan bahwa saya bisa sebagai pemimpin. Maka itu dalam kaidah agama, dalam bab fikih, kalau ada seorang laki-laki datang melamar, ya, maka tidak ada masalah seorang calon mertua bertanya, apa kerjakan? Tanya, apa kerjamu? Tidak boleh kamu marah ini, belum pergi apa-apa, ditanya ini kerja. Sekarang dia mau serahkan dia mau serahkan anaknya kepadamu. Kalau kamu masih jomblo, kamu tidur di genteng, silahkan makan Indomie, silahkan. Ini ada anaknya orang. Yang tanya apa pekerjaan kamu, apa yang silahkan.
Ditanya. Dan jangan sekali-kali ketika kamu ditanya berkaitan dengan pekerjaan dalam bab fikih, jangan ada yang disembunyikan dan jangan ada yang disamarkan, karena itu akan berakibat fatal ke depan. Karena pernikahan itu ibadah seumur hidup. Jangan sampai kamu datang melamar mertuamu, calon mertuamu, di mana ki kerja nak? Kerja pak di kantor gubernur pak, puang. Weh, gembiranya ke mertua, bahagia anakku, bahagia. Bahagia ini anakku, bahagia. Gubernur, ada gaji 13 ya memang ya sah. Setelah menikah ada hal yang aneh. Kenapa ini istrinya uang rezeki terus dikasih? Rupanya tukang parkir. Tukang parkir di kantor gubernur. Harusnya jangan dia sembunyikan. Tukang parkir itu bukan kehinaan ketika kau jujur. Disitulah harga dirimu. Yang bahaya itu ketika kamu menyembunyikan sesuatu. Ya, jadi ini tidak boleh. Ini ditekankan. Seorang suami harus tegas. Ketika istrimu melakukan suatu kemungkaran di rumah, sering terlambat sholat, nampakkan kepemimpinan, tegur dia. Walaupun dia lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, tegur kau pemimpin. Ketika dia suka nonton film Korea, tegur dia, tidak boleh. Salah satu ada 3 orang yang diharamkan surga baginya. Di antaranya ada Yus, seorang suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Dia diam ketika kemungkaran itu terjadi di rumahnya. Kalau terjadi di rumah istri orang, ya tidak perlu kamu campur-campur. Tapi kalau di rumahmu harus, kamu harus tegur, menampakkan kewama kamu seorang laki-laki. Ya, kamu harus menampakkan kamu seorang laki-laki. Tidak akan beruntung dalam rumah tangga jika yang jadi pemimpin itu wanita. Ingat, tidak akan beruntung jika yang mengatur segala rumah tangga itu adalah istri. Semua dia yang atur, semua dia yang setir, maju mundur belakang atas bawah sampai semua diatur. Maju kok, mundur kok, belakang kiri kanan, semua kayak robot suaminya. Tidak akan beruntung. Sekali-kali kamu yang harus mengatur, tegas. Ya. Karena dalam agama itu yang yuflihu qaum, tidak akan beruntung suatu kaum. Ini umum. Baik dalam sebuah negara, bahkan dalam rumah tangga, tidak akan mungkin. Sampaikan dengan tegas kepada istrimu. Ingat, bukan pemimpin, saya pemimpin. Saya yang mengatur. Saya larang untuk ikut bahasa Arab. Jangan Miki. Saya ikut larang bikin dengar. Begini dan begini dengar. Patuh, iya. Dengar. Ingat, barang siapa ayu memperhatin wanita siapa saja yang dia meninggal dalam keadaan suaminya ridho terhadapnya, maka baginya surga. Dan tidak akan mungkin kamu mendapatkan keridhaan suami kecuali engkau menjadikan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ini dengar-dengar ki perempuan, ya, kamu itu diatur, dipimpin. Maka itu dalam agama. Kenapa dalam agama hak talak itu tidak diberikan kepada istri? Tidak diberikan pada hak istri. Walaupun istri kamu berkata kepadamu, hei suamiku, saya mentalak kamu sebanyak bintang di langit, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di daratan. Senyum-senyum saja, tidak akan mungkin dia tertalak. Mustahil. Karena dia bukan pemimpin. Karena kapan hak talak diserahkan kepada istri, akan banyak nanti laki-laki menjadi korban talak. Itu pasti lebih banyak. Karena dia kurang akal dan kurang agamanya. Tidak bisa jadi pemimpin. Kurang akal dan kurang agamanya. Apa mau diandalkan? Bagaimanapun pintarnya dia, solehanya dia, tidak bisa jadi pemimpin. Kamu harus diatur, dipimpin. Itu pentingnya. Ada pemimpin. Maka itu kata para ulama, sesoleh-solehanya wanita,
sepintar-pintarnya wanita, secerdas-cerdasnya wanita, ketika dia belum punya pemimpin, tetap masih dikalahkan dengan wanita yang dipimpin. Bagaimanapun solehnya kamu nanti sempurna kesolehanmu ketika ada yang memimpin kamu. Karena banyak itu wanita sebelum menikah, dia hebat, pintar, cerdas, taat, rajin ini. Tapi coba tes dia ketika dia berumah tangga, hancur betul. Karena itu ujian terbesar. Mampu dia tidak dalam rumah tangga. Itulah ujian terbesar dalam rumah tangganya, mampu tidak. Dan artinya ini beberapa yang betul kita perbaiki. Kita pahamkan pada istri bahwa kita adalah seorang pemimpin. Jadi mudah-mudahan bisa berikan manfaat bagi seluruhnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.